Iya. Yuk, yel kita mulai. 3, 2, 1. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita, jaya, jaya, jaya. Yuk kita ulangi, kurang semangat ini, kurang semangat. Yuk kita yel lagi deh ya. 3, 2, 1. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita, jaya, 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 jaya. Ya, mari kita bawa ibadah kita berdoa untuk Indonesia, bangsa dan negara kita, rakyat kita, supaya semakin hari semakin dalam berkat dan naungan Tuhan Yesus. Mari, dimanapun kita berada, kita memulai ibadah kita, keluarga besar GOD KKMI, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta untuk main musik dan Yana, yuk angkat pujian, supaya kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Puji Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam ibadah Zoom pada malam hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada ibadah Zoom pada malam hari ini, serta teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita mau datang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah kehidupan kami. Biarlah kami mau datang menyembah Tuhan, menyembah dengan ketulusan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita mau menyembah Tuhan dengan pujian yang berkata, Bapa Bundaka.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kami kenal dengan naungan dan perlindungan persekutuan daripada Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, kami keluarga besar GOD KKMI dan memulai ibadah kami dalam persekutuan kami seiman dengan orang-orang yang beriman Tuhan. Dimanapun kami berada, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, baik di kabupaten maupun provinsi, baik yang ada di kecamatan maupun di desa, termasuk juga yang ada di luar negeri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Urapi persekutuan kami ini Bapa, dan kami tabiskan persekutuan ini, doa ini, ujian penjembahan ini, dan juga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ayo, angkat lagi satu pujian. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus serta teman-temanku, pada saat malam hari ini kita akan masuk dalam pujian kita. Kita mau meninggikan nama Tuhan karena kita percaya bahwa ada satu sobat yang setia dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Pada saat malam hari ini kita mau menyembah Tuhan yang berkata, ada satu sobatku.
Ya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yuk mari kita, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan lagu wajib kita Padamu Negeri. Yuk, bantu pemain musik, lagu wajib kita Padamu Negeri. Yuk mari kita angkat yel-yel kita. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita jaya, 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 jaya 3 kali. Yuk, 3, 2, 1. Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesiamu, Indonesia Indonesia kita, jaya, 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 jaya. jaya. Ayo sekali lagi penuh dengan semangat. 3, 2, 1. Indonesiaku, Aku, Indonesiamu, Indonesiaku, Indonesia kita Indonesia kita, jaya, 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 haleluya. Ya, Indonesia menjadi garam dan terang buat bangsa-bangsa. Indonesia jaya, Indonesia jaya, Indonesia jaya buat kita semua. Mari kita akan persiapkan firman Tuhan yang sampaikan oleh hambanya, Pastor Yerman. Kita angkat lagu pujian dan penyembahan kita untuk menyambut firman Tuhan. Setelah lagu ini, saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, pada malam hari ini kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita membuka hati kita, biarlah Tuhan yang menjamah setiap hati kita, agar firman yang disampaikan oleh hambanya menjadi rema dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau buat Tuhan dengan pujian yang berkata, kasih yang terindah, hati yang mulia.
Tuhan, mari kita masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surgawi, Tuhan Allah kami akan semua, kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan bagi kami pada malam ini. Melalui wadah kita ini, di jom ini Tuhan kami bersyukur. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dan sinyal-sinyal akan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami berlancar untuk mendengarkan dan menikmati hadirat. Tolong kami dalam nama Yesus Kristus kami sambut dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Kalau kita semua, terima kasih buat semua yang membawa kita dalam hadirat Tuhan, jadi dalam usia dan penyembahan pada saat malam ini, dan juga terlebih kepada yang memimpin kita dalam acara ini, Ibu Diana, Ibu Umu, dan Bapak Anggadean, yang mengambil dan melayani hari ini. Terima kasih buat semua. Dan juga terima kasih buat kesempatan firman Tuhan pada malam ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, memang ada kata bahasa Indonesia, ya, kata bahasa Indonesia. Tapi kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita tidak kenal, tapi kita tetap mengasihi kita ini. Tuhan, saya perkenalkan diri adalah saya Pendeta Yerman Daha dan saya melayani di Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Umat Glory Ministry yang ada di Medan. Istri saya Korum Nenggolan, orang Batak. Ya, kasih Tuhan dan Tuhan Tuhan, dan kami dikaruniakan anak 2 putra dan 1 putri. Puji Tuhan, Bapak Tuhan, dan kita
kita boleh bertemu dengan satu wadah teori ini yang sangat-sangat luar biasa. Jadi pada malam ini Bapak Ibu sekalian Tuhan mungkin sudah jelas ada di proses kita tadi bahwa pemeliharaan dalam kuasa Allah. Saudara Tuhan sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Mengingatkan saya, ini terus di dalam pikiran saya dan akan saya bagikan kepada kita semua. Kenapa Bapak Ibu sekalian Tuhan? Bahwa kita dapat melihat situasi dunia sekarang ini ya, ini sudah ada ketakutan, termasuk juga banyak orang-orang Kristen yang terintimidasi dengan ketakutan dengan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang melanda dunia ini dan wabah penyakit yang saat ini Bapak Ibu sekalian Tuhan. Bahkan ada orang berkata ya, bahwa ternyata dunia ini tidak semakin baik, bahkan semakin jahat, semakin buruk Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dan kita tahu bahwa bagaimana nantinya dunia dan Indonesia ini ada di dalam pikiran-pikiran manusia seperti itu. Bahkan kita sudah pernah mendengar bagaimana nanti ini, bagaimana ujung-ujungnya nanti dunia ini, bagaimana tapi saya yakin dan percaya bahwa ya saya katakan biarlah dunia tidak semakin baik, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita semakin baik. Ya, saudara Tuhan, dan kita mengikuti gelombang dunia yang tidak baik, keadaan dunia ini yang menakuti, yang untuk mengintimidasi kita. Biarlah kita semakin terarah mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan atau ciptaan Tuhan yang disebut imago Dei, yang diciptakan oleh Tuhan dan segambar dengan Dia. Nah, bicara di dalam 1 Petrus ayat pasal 1 ayat 5 ya. Sedemikian firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, bicara di sini bahwa Petrus ini menyampaikan kepada orang-orang pendatang yang ada di Pontus, di Galatia, dan juga Kapadokia, saudara sekalian Tuhan, dan termasuk di Asia Kecil. Ini khususnya pendatang-pendatang Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dan ini sangat meneguhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dikatakan oleh firman Tuhan pada malam ini memberkati kita bahwa yaitu kamu, saya, saudara dan kita semua, saudara Tuhan, ini kita dipelihara oleh Tuhan karena iman kita. Maka saudara Tuhan, sayang sekali kalau ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sayang sekali. Ternyata bahwa orang yang dipelihara oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki iman. Jelas di ayat 5 ini, saudara Tuhan. Ini dipelihara karena kalimat kata dipelihara ini adalah dijaga, diperhatikan, dan dilindungi. Tapi tidak termasuk Indonesia ini dari Tuhan ini sedang diperhatikan oleh Tuhan. Indonesia ini dipelihara oleh Tuhan. Keluarga kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi ini ternyata bahwa orang yang dipelihara dalam kekuatan dan kuasa Allah adalah orang-orang yang beriman. Sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian Tuhan. Kita menggarisbawahi itu bahwa orang-orang yang dipelihara Tuhan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi maksudnya adalah orang yang memiliki fondasi yang kokoh di dalam Yesus. Karena iman yang kokoh hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Yang memiliki konsep hidup yang benar, yang memiliki iman yang kokoh sebagai Tuhan. Jadi artinya kita bukan hanya sekedar saudara Tuhan, kita benar melihat orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memang benar-benar percaya dan bertobat saudara Tuhan. Berbalik kepada Tuhan, bukan berlari dari Tuhan saudara Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus memiliki konsep yang benar. Adalah benar-benar dia sudah mengalami perubahan di dalam kehidupan
saya menyaksikan sedikit Bapak Ibu sekalian Tuhan. Saya bersyukur secara pribadi dari latar belakang saya yang tidak baik, yang buruk Bapak Ibu, berasal dari kampung, dari dinas Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dan kalau masalah jimat-jimat, kota-kota kegelapan itu saya sudah memiliki. Tapi saya bersyukur karena panggilan Tuhan ini luar biasa. Dan dia membawa perubahan di dalam hidup saya sehingga saya keluar semua daripada kuasa-kuasa kegelapan itu dan sama sekali tidak ada lagi. Bersih Bapak Ibu sekalian Tuhan. Walaupun kita banyak melihat pergerakan Tuhan, banyak begitu pelayan-pelayan. Saya banyak temui itu yang ada ya di kampung saya, kadang-kadang di Medan Bapak Ibu sekalian Tuhan. Melayani tetapi menjadi persoalan. Bagaimana terjadi kuasa Tuhan? Bagaimana terjadi pemeliharaan Tuhan? Seorang pelayan sebenarnya seharusnya adalah membuang segala kuasa-kuasa dunia, membuang segala kuasa-kuasa jimat-jimat, segala kuasa-kuasa dunia yang berkenan kepada Tuhan. Yang fokus kudus di hadapan Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Maka terjadilah kuasa Tuhan, terjadilah hadirat Tuhan, terjadilah lawatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah iman kita di tengah-tengah goncangan apa yang terjadi hari-hari ini? Adakah iman kita di tengah-tengah masalah yang terjadi di dunia ini, saudara-saudara Tuhan? Apakah kita yakin dan percaya Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan? Apakah kita percaya umat Kristen, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan? Apakah termasuk kita? Apakah kita masih yakin dan percaya oleh iman kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan? Karena kenapa? Persoalannya begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang masih bimbang dengan intimidasi di masa dunia ini. Apakah kita yakin bahwa keluarga kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan? Kita yakin bahwa ekonomi kita tetap dipelihara Tuhan? Apakah kita yakin bahwa pelayanan kita dipelihara oleh Tuhan? Saya mau sampaikan buat kita Bapak Ibu dalam Tuhan firman Tuhan tidak meneguhkan kita pada saat malam ini. Kita dipelihara dan ada di dalam kekuatan kuasa Allah jika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Apakah mau sampaikan Bapak Ibu, jangan mundur. Iman kita jangan mundur, kita di dalam pelayanan bersama. Kita antusias di dalam untuk menyenangkan Tuhan. Walaupun banyak rencana yang menghalangi kita dunia, ada banyak isu-isu yang kita dengar yang menakuti kita, yang menghalangi kita saudara Tuhan, tapi kita tetap antusias saudara Tuhan. Kita di tengah-tengah bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa ini saudara Tuhan. Kita dapat melihat kalau kita memiliki iman, ini sangat luar biasa. Dikatakan oleh Yesus, jika kita memiliki iman sebagai saudara, kita dapat memindahkan gunung. Ini luar biasa. Berarti iman itu kita tidak perlu remehkan, abaikan saudara-saudara Tuhan. Mungkin ada talenta-talenta yang ada pada kita saudara-saudara Tuhan. Ayo kita mau laksanakan, mari kita lakukan. Mari kita perbuat saudara-saudara Tuhan. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus ternyata maka kita memperoleh hidup baik di dunia maupun dalam kekekalan. Jadi ternyata Bapak Ibu saudara Tuhan bahwa iman kita itu kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya merasakan di dunia ini, tetapi kita memperoleh di dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Inilah keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan ini. Kita mendapat satu keselamatan yang jelas dikatakan bahwa di sini, ya, Allah karena iman sementara kami menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita tidak perlu satu saudara-saudara. Kita tidak perlu khawatir kalau kita tetap mempertahankan iman kita di tengah-tengah goncangan hari-hari ini. Kita tetap dipelihara Tuhan. Indonesia tetap dipelihara Tuhan. Indonesia tetap dijaga Tuhan. Indonesia tetap dilindungi Tuhan.
Ini iman kita kepada Tuhan. Karena kita bukan dari kebetulan kita ada di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, untuk menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini, saudara Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita. Kita dipelihara dalam kasih karunia Kristus karena kita percaya dan beriman teguh kepadanya. Tuhan dari surga kita melihat dan memberi upah kepada orang yang beriman. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang beriman dan mencari Tuhan terus-menerus bahwa Tuhan, maka kita akan menerima upah dari Tuhan. Sekalipun kita dihina, diejek oleh Tuhan itu, apalagi namanya kalau mau ya adik-adik kami yang dari STT Tuhan, ini kita ada banyak lihat karena saya sudah mengatakan, wah ini masuk sekolah, ujung-ujungnya jadi pendeta, tidak ada gaji, tidak ada gaji. Ya, berarti yang namanya kita kasmati sama orang tua ya. Kalau saya tidak ada gaji. Banyak kata-kata orang semacam. Dan banyak orang-orang mahasiswa yang mundur. Iya. Kalau kami dulu sama Tuhan, angkatan saya ada 83 orang. Tapi ternyata yang maju tinggal 5 orang. Oh, luar biasa. Sudah dulu ketakutan pada Tuhan. Saya tidak percaya. Kita yang hadir malam ini, kita tidak perlu mundur. Apapun kata orang, apapun kata dunia, kita tetap maju sebagai Tuhan. Dalam Tuhan karena kita sudah menjadi berkat di tengah bangsa ini. Karena itu selama masa penantian menuju kepada kehidupan dan keselamatan total di akhir zaman. Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman? Ya, adalah kita harus merawat dan memelihara iman kita dengan baik. Ini tidak ada. Kalau kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan berkebetulan jadi satu rencana Tuhan dan bukan dengan kekuatan kita. Saudara Tuhan, kita dituntut supaya kita rawat dan kita pelihara iman kita itu. Bagaimana cara kita untuk merawat dan memelihara iman kita? Kita harus membaca firman Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita berdoa. Kalau bisa doa puasa, kita semua berdoa puasa dengan bangsa ini, kita bergumul dua bangsa ini saudara Tuhan. Ya, dan kita terus bersekutu dengan Tuhan seperti apa yang kita lakukan hari ini. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kemudian kita menjauhkan diri dari kejahatan. Kita tidak perlu kompromi dengan dosa. Kita tidak perlu kompromi dengan dunia dan kejahatan ini. Kemudian kita tidak lepas dari saat teduh. Inilah poin kunci kita untuk merawat dan memelihara iman kita. Kita sebagai orang yang beriman. Saya mau sampaikan firman Tuhan pada saat itu. Ini jelas dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Firman Tuhan menjadi rema dalam hidup saya. Ternyata bahwa kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan, kita bukan tinggal diam, tapi kita melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan Tua. Karena di Injil, tugas kita amanat anggup. Ada 4 Injil ini yang dicantumkan di dalam Alkitab. Sampai ke dari Matius sampai ke Yohanes. Tapi di dalam Alkitab. Tapi kita termasuk Injil. Maka sering dikatakan bahwa Injil itu ada 5. Siapa Injil yang kelima? Adalah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita. Jadi kita benarnya sekedar diam atau kita sekedar dipanggil, tapi kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan.
Saudara-saudara Tuhan, mari kita deklarasikan iman kita di tengah-tengah bangsa ini. Kita deklarasikan doa-doa kita, Injil kita di tengah-tengah bangsa ini, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu, yang harus kita teladani di dalam untuk mendeklarasikan iman kita di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara Tuhan. Di tengah-tengah goncangan hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara Tuhan. Ada 4 yang ingin saya sampaikan. Menjadi kunci, menjadi tindakan kita. Yang pertama adalah kita harus bijaksana dan memposisikan diri di tengah-tengah krisis yang sedang dihadapi hari-hari. Kita melihat Bapak Ibu Tuhan, Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel untuk tidak menajiskan dirinya dengan tatapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus bijaksana dan memposisikan diri di tengah-tengah krisis atau masalah goncangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, termasuk pandemi COVID-19 ini. Kita harus bijaksanakan Bapak Ibu. Yaitu di dalam Daniel ini pasal 1 ini bahwa Daniel mereka tidak mau menyembah patung berhala. Ini yang dikatakan di dalam ayat 8 ini. Berhala raja meskipun diancam hukuman berat. Ini luar biasa. Jadi terkadang Bapak Ibu di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah goncangan, oh udah, saya lakukan dulu, saya perbuat dulu, ya apa-apa itu. Saudara selanjutnya di tengah-tengah, wah itu sudah mulai jimbang, sudah mulai tidak ada uang misalnya, sudah mulai tidak ada sesuatu. Dan tidak ada suatu godaan dalam kehidupan kita yang kita hadapi, lalu kita langsung terima. Ya ada tawaran-tawaran saudara-saudara Tuhan. Tapi kita tidak, kita sebagai orang yang beriman, kita tidak terpengaruh dengan dunia ini, tawaran yang sudah, yang menjadi penghalang iman kita, yang membuat kita, iman kita itu mundur, saudara-saudara Tuhan. Kita harus jaga kekudusan kita. Kita jaga kesucian kita, saudara-saudara Tuhan. Dan hal yang kedua, menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman. Ini yang harus kita lakukan. Keakraban kita dengan Tuhan, kita harus bangun. Keintiman kita dengan Tuhan, harus kita bangun. Kita pelihara persekutuan kita dengan Tuhan, membaca firman. Jangan di saat kita ketakutan, khawatir, kebetulan Tuhan, lalu kita tidak berdoa, lalu kita tidak membaca firman. Nah, ini terkadang terjadi, tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, melalui wadah gereja ini satu kesaksian saya, ini luar biasa wadah gereja ini, kalau Tuhan, ya saya bersyukur kepada Ibu Diana, yang sangat-sangat luar biasa. Saya bukan mengucapkan ini sudah lebih 1 tahun, daripada wadah gereja ini sudah hampir 2 tahun. Tapi sudah banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Pada ya ini sedikit kesaksian saya, nanti depan saya akan bisa bersaksi, tapi hanya selintas saja saya mau sampaikan di kesaksian ini. Dulu saudara Tuhan ya terjadi masalah yang di pelayanan kami, di pengembalaan kami di Medan. Ini saya tidak lupa, ini tanggal 15 bulan 8 2020. Nah, ini hari Minggu. Kemudian Bapak Ibu sekalian Tuhan, hari Sabtunya ya sepeda motor saya hilang. Ya, diambil orang di depan gereja Bapak Ibu. Kemudian Bapak sekalian Tuhan, luar biasa. Ini sangat menyedihkan. Tapi minggu berikutnya Bapak sekalian Tuhan, luar biasa ada persekutuan ini yang didirikan oleh Ibu Diana, wadah gereja ini, kami bergabung. Ternyata Bapak Ibu,
di wadah kebenaran ini pelayanan yang luar biasa, sampai ya pernah saya hitung 7 kali dalam satu hari. Wah, ini luar biasa. Karena kita dirumahkan Bapak Ibu. Nah, jadi kita terus mempersiapkan diri setiap hari. Dan jam 10, kita mempersiapkan diri terus melayani Tuhan. Ini luar biasa. Dan memang Ibu Diana sebagai Tuhan luar biasa. Kenapa? Memang banyak tantangan yang dihadapi. Ya, dan kadang-kadang dia hubungi orang dan diangkat. Ya, nah ini berbeda, tapi dia sabar, saudara. Dia terus maju dan sampai hari ini diberkati Tuhan. Dan kemudian ini dengan berkat Tuhan. Karena setiap kita adalah persekutuan wadah GBK ini, kita terus berdoa. Dan topi-topi doa kita sampaikan. Ternyata salah satu topi doa saya itu saya sampaikan, yaitu supaya Tuhan menolong dan memberkati dan membuka jalan. Ya, di mana beberapa hari yang lalu sepeda motor saya hilang. Semoga selain Tuhan langsung dengan teman-teman yang ada di wadah GBK ini, dengan gerakan Ibu Diana, lalu mengadakan dompet kasih. Singkat cerita bahwa selain Tuhan akhirnya berkumpul semua dana itu dari sini di Medan, dan saya bisa beli sepeda motor itu saya pakai jalan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan banyak lagi yang diberkati oleh Tuhan melalui wadah GBK ini. Maka kita terus bangun dan kita terus doakan wadah GBK ini. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, hal yang ketiga, yang saya sampaikan adalah kita tetap setia. Apapun keadaan dunia ini, kita tetap setia. Jangan pernah kita mundur. Ya. Dan keempat adalah kita harus menerima yang baik dan menerima yang buruk. Dalam arti kita bukan pasrah ya, bukan pasrah. Tapi kita berupaya untuk mengatasi melalui apa? Mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bukan pasrah. Tapi kita ada yang baik dan buruk itu yang harus kita terima pada Tuhan. Ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan mengupayakan supaya tidak bisa teratasi melalui ketika kita mengandalkan Tuhan dan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Semoga dalam Tuhan, saya yakin dan percaya melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kesimpulannya, mari saudara Tuhan, mari kita tetap menjalankan amanat Allah. Mari kita tetap beriman. Apapun goncangan hari-hari ini, mari kita tetap kuat. Boleh orang berkata dengan menakuti kita, mengintimidasi kita, tapi kita tetap melihat Tuhan. Kita tetap melihat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi kekuatan kita. Saya yakin dan percaya kalau iman kita kuat, apapun badai yang goncangan hari-hari ini, kita tidak pernah goyah. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan bahwa selain Tuhan, buat firman Tuhan yang sehingga pada saat malam ini, biarlah firman Tuhan ini yang dari dalam kehidupan kita dan Roh Kudus yang terus berbicara kepada kita. Puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Yerman dari Medan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman dan kesaksiannya. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang mendengarkan. Terlebih juga kami keluarga besar GOD KKMI menjadi kuat dan mampu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Apapun itu goncangannya, apapun keadaannya, apapun situasinya, kami tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pendeta Yerman sebagai imam, sebagai ayah, suami, gembala, pendeta,
Jamah dia, urapi dia, mampukan dia Tuhan lebih lagi Tuhan. Agar kekuatan yang daripada Tuhan, campur tangan daripada Roh Kudus, memampukan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran yang baik Tuhan. Setiap kehidupannya, keluarganya, istri dan anak-anaknya, seisi rumahnya, pelayanannya, penggembalannya, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, agar kami semakin hari semakin kuat, agar kami semakin hari semakin bertahan menghadapi gelombang dunia ini Tuhan. Tapi ada Yesus bersama kami, ada Yesus di depan kami, ada Yesus menaungi kami, ada Yesus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapak lewat firman-Mu ya Kak, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dan juga kami yang mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita sebentar akan mendengarkan kesaksian dari Nona Maria dari Papua, Raja Ampat. Sebelum itu saya minta satu pujian dari pemain musik, ya Mbak Yana sama Tio, satu lagu supaya kita mendengarkan kesaksian dari hambanya. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita mendengarkan kesaksian pada malam hari ini, kita mau berani buat Tuhan dengan pujian yang berkata, Aku mengasihi Engkau Yesus.
Ya, silakan Maria. Silakan. Shalom buat kita semua. Ya, saya mau bersaksi sedikit. Tapi sebelum bersaksi, saya perkenalkan nama saya Mariulda Magari dari Papua Barat, dari Raja Ampat. Saya dari 7 bersaudara, saya yang ke-7, dan bapak saya sudah meninggal. Dan kita bersama-sama dengan mama saya, sementara ini tinggal sama-sama dengan mama saya. Dan saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Kedatangan saya ke STT juga, saya belum tahu dan itu seperti mimpi. Saya tidak tahu bisa datang ke Jakarta, dan karena di Papua sangat jauh dengan Jakarta. Di situ saya merasa Tuhan sungguh baik, dan kita gimana ya, tidak bisa mengucapkan bagaimana rasanya kasih Tuhan tuh benar-benar di dalam hidup kita tuh benar-benar adil. Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dan saya merasa seperti mimpi. Kami ada di Jakarta. Dan saya mau bersaksi sedikit. Saya datang ke STT juga tidak ada tujuan. Dan di situ saya dapat berita dari pendeta saya di Papua. Pendeta bilang kalau saya dengan kakak saya sama sepupu saya akan dikirimkan ke Jakarta untuk kuliah. Dan di situ saya merasa bersyukur kita bisa injak Jakarta dan bisa lihat Jakarta. Sampai ke Jakarta, sebenarnya saya punya cita-cita mau jadi kesehatan, tapi sampai di sini tujuan Tuhan berbeda. Dan saya ambil sekolah tinggi teologi sebagai hamba Tuhan dan untuk menjalani Injil firman Tuhan ke seluruh dunia. Dan saya mau bersaksi sedikit tentang kehidupan saya yang sungguh menyerikan. Dulunya saya tidak mengenal Tuhan, saya tahu beribadah. Dan saya tidak tahu pengertian tentang firman Tuhan itu apa, dan belum mengenal itu Tuhan itu apa. Dan saya hadir di STT ini, dan saya benar-benar merasakan kehadiran Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya mau bersaksi bahwa kehidupan saya sebenarnya sederhana. Mama saya jualan kelapa, tapi bisa kasih kuliah kita berdua, yaitu kakak saya juga. Dan di situ saya punya pergumulan di dalam hidup saya selama di STT ini. Saya mau benar-benar berubah. Benar-benar mau melayani Tuhan. Dan mau pokoknya benar-benar berubah lah. Saya minta dari kesediaan semua yang ada di sini, yang lagi ikut Zoom, bantu doa untuk saya bisa melayani Tuhan lebih lagi untuk melayani Tuhan dan berdiri di depan orang banyak untuk melayani Tuhan. Karena saya mau berhasil di tempat ini untuk membawa pulangkan hasil buat orang tua saya. Karena orang tua saya cuman ibu, dan saya yakin bahwa saya bisa untuk membawa pulangkan hasil. Walaupun ibu saya sendiri yang kasih kuliah kami berdua di tempat ini, dan saya yakin bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup saya. Dan pergumulan saya sekarang, Desember kemarin, 2019 yang mau masuk 2020
2019 pergumulan saya bahwa saya pulang ke kampung Kelamarin, ada banyak cobaan dalam kehidupan saya, tantangan di dalam kehidupan saya, dan saya juga udah lekas tidak mau baca Alkitab dan juga tidak mau berdoa kepada Tuhan. Di situ saya udah menyerah karena pergumulan saya mau balik ke Jakarta bagaimana? Caranya bagaimana untuk kembali ke Jakarta? Karena ibu saya cuma penjualan kelapa. Bagaimana bisa dapat uang untuk saya balik ke Jakarta? Dan di situ penghasilan ibu saya satu hari kalau jualan cuma dapat 50.000. Di situ saya bergumul, ya Tuhan, bagaimana saya bisa balik ke Jakarta? Bagaimana uang tiket saya? Dan di situ bukan saya sendiri, tapi saya dengan kakak saya. Kakak saya duluan berangkat. Dan di situ aku lihat sama mama saya udah tidak mampu sama sekali. Dan itu pun juga pinjaman. Uang pinjaman dari orang untuk keberangkatan kakak saya. Dan situ pinjamannya sungguh luar biasa, sungguh besar. Di situ saya merasa, Tuhan, apakah saya masih bisa balik ke Jakarta untuk kuliah, untuk melayani Tuhan, atau tidak? Di situ saya pertanyakan kepada Tuhan, bagaimana saya bisa balik ke Jakarta dengan ibu saya punya pekerjaan seperti ini, cuma jualan kelapa, jualan pinang, apakah saya bisa balik? Dan di situ pergumulan saya sungguh berat, sampai saya jatuh sakit. Di situ pun juga saya tidak menyerah, bahwa saya yakin bahwa Tuhan tuh benar-benar ada di dalam kehidupan kami. Dan di situ saya bertanya sama mama saya, apakah saya masih bisa balik ke Jakarta? Di situ mama diam. Mama bilang, mama belum tahu kepastiannya mau balik atau tidak. Di situ saya rasa macam marah gitu. Kok masa mama bisa kasih berangkat kakak saya dengan, pokoknya kakak saya bilang hari ini berangkat, langsung mama bisa bergegas untuk cari uang untuk keberangkatan kakak saya. Tapi saya kenapa saya belum bisa untuk berangkat? Sampai 6 bulan di kampung untuk bertahan. Di situ saya bilang, mama, aku mau lanjut kuliah, tapi bagaimana? Mama bilang, berdoa, banyak berdoa, biar berkat itu ada. Dan di situ saya percaya bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Saya berdoa, di situ langsung saya macam merasa kecewa sebelum Tuhan benar-benar tidak adil dalam kehidupan saya. Karena saya merasa dibiarkan gitu dari mama saya. Dan di situ saya merasa mama saya pilih kasih. Mama lebih sayang sama anak laki-laki, dan anak perempuan mama tidak sayang gitu. Jadi saya merasa saya ditinggal. Dan di situ saya bilang sama mama saya, apakah saya masih balik? Di situ mama diam. Mama tidak mau katakan sesuatu buat saya untuk balik atau tidak. Di situ teman-teman dari Jakarta tanya, Mia, kamu balik tidak? Di situ saya tidak bisa balas. Karena saya yakin, saya bilang, Tuhan, saya belum bisa berikan kepastian buat saya balik. Saya bingung untuk balik ke Jakarta seperti apa. Karena mama saya pekerjaan cuma jualan kelapa dan penghasilannya cuma 50.000. Dan situ pergumulan saya sungguh berat, dan mama saya juga sakit-sakit. Dan doa saya, kakak saya nomor 4, anaknya tidak punya, tidak punya lubang pantai. Itu pergumulan saya buat semua yang ada di tempat ini atau yang ada di Zoom. Mohon doanya buat kakak saya nomor 4 punya anak yang buang airnya cuma lewat selang di belah perutnya. Itu pergumulan saya. Dan juga pergumulan saya bagaimana saya bisa dapat tempat pelayanan
buat bisa bantu mama saya dan bisa biaya kami berdua sendiri dengan hasil penghasilan kami sendiri. Dan pergumulan saya untuk bisa dapat tempat pelayanan dan juga kita bisa mau dibilang berhasil di tempat ini, bisa membawa pelanggan hasil buat orang tua saya dan keluarga saya yang belum yakin bahwa kami orangnya sederhana dan orang tua saya nggak mampu di situ. Dan saya yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami dan pasti campur tangan Tuhan ada buat kami. Dan saya mohon doa, bantu doa buat saya sama kami bertiga di tempat STT Trisakti dan kami berada di Jakarta. Itu kami bertiga kita mohon doa dari semua yang ada di Zoom buat keluarga kami dan juga pergumulan kami selama ini, yaitu untuk bisa dapat tempat pelayanan dan membantu orang tua kami untuk bisa bantu untuk mengeringkan biaya kami di tempat ini. Mohon dukungan doa buat kami. Terima kasih. Iya, terima kasih Maria Mariluda Magari. Maria semester 4 ya, dari Raja Ampat Papua, dan dia jurusan teologi ya. Dia baru sakit ya, baru sembuh dari penyakit. Dia pulang dari Papua dan disponsori seseorang hamba Tuhan untuk ongkos tiketnya dari Papua menuju Jakarta. Ada seorang hamba Tuhan yang bergerak hatinya mengongkosi tiket pesawat Maria datang ke Jakarta, dan tiba di Jakarta Maria sakit dan sudah bawa ke dokter, sudah makan obat dan sekarang proses pemulihan. Mari Bapak Ibu berdoa untuk Maria supaya cita-citanya menjadi kebanggaan mamanya. Karena mamanya hanya jual pinang dan jual kelapa. Hanya sedikit 50.000 per hari. Biaya makan dan hidup mereka aja kurang. Apalagi biaya kuliah untuk anak-anaknya. Mari Bapak Ibu dukung dalam doa supaya Mariuda Magari bisa menjadi hamba Tuhan yang kuat, menjadi Panji Kristus, dan nanti bisa pulang ke Papua menjadi hamba Tuhan. Dan dia menjadi penginjil dan juga bisa jadi ibu gembala jika Tuhan berkenan. Terima kasih Maria, semangat terus anakku, supaya engkau menjadi hamba yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari, sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat kita, mari Bapak Ibu, ya, kita angkat pujian satu lagu, ya lagu wajib kita. Yuk mana Tio dan Yana, angkat satu lagu, supaya kita masuk dalam doa syafaat. Nanti doa syafaat yang pertama, di sini ada Ibu Marlina, ya Ibu Marlina. Shalom Bu Marlina. Shalom Bu Marlina. Ada gangguan kah? Shalom Pak. Iya, Bu Marlina nanti doa syafaat untuk keluarga besar GOD KKMI ya. Iya. Bu Marlina berdoa pertama, doa syafaat untuk keluarga besar GOD KKMI. Selanjutnya, doa kedua, kerinduan Ibu Kuncoro Irene. Shalom Bu Kuncoro Irene. Shalom Pak Pandat. Iya, nanti Ibu berdoa untuk COVID-19. Ya, khusus COVID-19 untuk Indonesia dan juga untuk bangsa-bangsa. Khusus korban, medis, dokter, dan rumah sakit untuk Ibu Kuncoro Irene ya. Selanjutnya, mana John Siombing? Shalom John Siombing. Bisa dengar John Siombing? Shalom Pak.
Ya, Shalom John Siombing berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan juga bangsa-bangsa ya. Iya, John Siombing khusus berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa kita, dan juga untuk bangsa-bangsa. Selanjutnya doa penutup, doa Bapak kami dan doa berkat hambanya Bapak Pendeta Dr. Saud untuk menutup kita doa. Yuk, mari sebelum kita masuk dalam doa syafaat, yuk, saya minta pemuji dan pemusik angkat satu pujian untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam syafaat, kita mau angkat satu pujian yang berkata, "Ku percaya bahwa Tuhan yang tak pernah gagal." Ya, silakan Bu Marlina, suaranya Bu. Suaranya, suara handphonenya. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, selamat malam. Terima kasih Bapak. Malam ini kami sudah menaikkan pujian sembah kami dan sudah dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan oleh Pak Yerman Raha boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk terus kami mengandalkan terus
biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kami, pribadi lepas pribadi, sehingga memampukan kami untuk terus berserah dan memampukan kami untuk terus berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena dengan doalah kami boleh tenang menghadapi apapun situasi kami. Karena dengan membaca adalah terang bagi kaki kami. Dan kami percayakan terus kehidupan kami kepada Tuhan saja, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melekat terus kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh menikmati terus, karena itulah kehendak Tuhan kepada kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi. Berkati Bapak, Pak Yerman Raha yang sudah membagikan firman Tuhan, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dimanapun dia melayani, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan, dan semakin banyak boleh menikmati Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan terus keberadaan Pak Yerman Raha hanya ke dalam Tuhan saja, sehingga di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya, banyak jiwa-jiwa yang terus diberkati, terus berkemenangan di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak sanggup berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Dari itu biarlah Roh Kudus terus menuntun kami untuk kami terus selalu berkumpul, bersekutu, memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa mendoakan Pak Bandar Penggabean, biar Tuhan juga terus menyertai Pak Bandar Bapak, sehingga dia sebagai ketua 2 penatalayaan di grup GOD KKM ini terus bersemangat untuk bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Biarlah di tengah-tengah pelayanannya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan diperbesarkan. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa buat Pak Max yang mungkin tidak bergabung dengan kami. Kami juga tidak lupa mendoakan Pak Max sebagai ketua 1. Biarlah Tuhan juga menyertai kesehatannya, menyertai keluarganya, menyertai pelayanannya, apapun dilakukannya, biarlah untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa mendoakan Pak Dr. Saud sebagai moderator kami di GODK kami ini Bapak. Biar Tuhan juga menyertai kesehatan Pak Saud, menyertai pekerjaannya sebagai dokter. Biarlah dia sebagai dokter, banyak orang yang sakit disembuhkan, baik sakit secara jasmani, apalagi secara rohani sebagai dia pendeta. Dari itu Bapak, berkati juga keluarganya, berkati pelayanannya, sehingga banyak jiwa-jiwa disembuhkan, bahkan dimenangkan. Kami bawa terus keberadaan keluarga ini di tengah-tengah keluarga Pak Saud, biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Apa yang dibuat keluarga ini, Tuhan buat berhasil, karena Tuhanlah keberhasilan keluarga ini. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa mendoakan Ibu Diana sebagai Ketua Umum GOD KKM ini Bapak. Biar Tuhan juga terus menyertai Ibu Diana, menyertai kesehatannya, menyertai keluarganya, memberkati kedua anaknya, dan menyertai pelayanan Ibu Diana. Biarlah di tengah-tengah pelayanannya, biarlah di tengah-tengah kesibukannya, dia terus bersandarkan saja kepada Tuhan, sehingga kekuatan daripada Tuhan terus menyertai Ibu Diana untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk terus dipulihkan bangsa kami, bersama-sama memajukan, memulihkan, berdoa bersama-sama bahwa kami sebagai anak-anak bangsa
turut campur untuk mau memulihkan bangsa kami dengan berdoa syafaat setiap hari, setiap pagi. Dari itu Bapak, kami serahkan keberadaan Ibu Diana sebagai Ketua Umum kami hanya ke dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa mendoakan Pak Hari dari Sydney Bapak, Australia. Begitu jauh jarak kami, tapi kami merasa dekat karena bersama Tuhan tidak ada batasnya, tidak ada jaraknya. Dari itu Bapak, kami terus mendoakan Pak Hari sebagai host yang selalu memandu kami, memanggil-manggil kami. Zoom sudah buka, gereja sudah dibuka pintunya katanya terus setiap mau kami beribadah Bapak. Dari itu Bapak, biar Tuhan terus menyertai Pak Hari, menyertai kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya. Biarlah di tengah-tengah keluarganya apa yang dibuat keluarganya Tuhan buat berhasil, karena Tuhanlah keberhasilan keluarga ini. Begitu juga pelayanan Pak Hari, biar Tuhan terus beri semangat sehingga Pak Hari juga boleh selalu siap membantu kami untuk kami boleh dipersatukan di Zoom ini. Terima kasih Bapak, kami bawa terus keberadaan Pak Hari hanya ke dalam itu saja. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa mendoakan anak kami tadi, Mayulda Magari Bapak, di mana dia sudah bersaksi Bapak. Dia begitu tulus berserah, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan penolong dia. Dari itu Bapak, kami serahkan anak kami ini hanya ke dalam Tuhan saja. Apapun menjadi pergumulannya, pergumulan kuliahnya, pergumulan saudaranya, penyakit, dan pergumulan untuk mamanya yang saat ini sudah hanya sendiri saja untuk membiayai anak kami ini. Dari itu kami serahkan, kami bawa terus hanya ke dalam Tuhan saja. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, apapun menjadi pergumulan anak kami ini, bersama Tuhan Yesus ada jalan keluarnya, dan apapun yang sedang dihadapi, bersama Tuhan Yesus semuanya mendatangkan kebaikan, dan bersama Tuhan semua ada jalan keluarnya. Dari itu kami percayakan sepenuhnya hanya ke dalam Tuhan saja. Kami percayai, jadilah seturut kehendak Bapa kepada anak kami Mayulda Magari. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan anak-anak kami STT Bakti ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai semua anak-anak kami ini yang sedang kuliah. Biarlah mereka ini boleh bertekun di dalam Tuhan Yesus, sehingga anak-anak kami ini semuanya nanti boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan, sehingga anak-anak kami ini boleh dipersiapkan dari sekarang untuk boleh nanti menjangkau banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa mendoakan kami semuanya yang hadir di sini. Kami sebagai ibu, kami sebagai bapak, kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan saja. Apapun menjadi pergumulan kami sebagai ibu lepas ibu, sebagai bapak lepas bapak, kami percaya di dalam Tuhan semua ada jalan keluarnya, dan di dalam Tuhan hanya Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa pergumulan kami. Dari itu Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan saja. Kami pribadi, lepas pribadi yang kami hadir ikut Zoom pada malam ini, dan apapun yang sedang kami hadapi, kami percayakan semuanya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan, dan bersama Bapa semua ada jalan keluarnya. Dari itu Bapa, kami yang terikat, kami percaya Tuhan sanggup melepaskannya. Kami yang sedang sakit, kami percaya oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami disembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan memberi keringanan. Dari itu kami serahkan semuanya keberadaan kami hanya ke dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk wabah virus COVID-19 yang semakin merajalela di muka bumi ini, Bapak. Terlebih di negara kami tercinta ini, Bapak. Kami mohon
kami yang ada di grup ini sepakat meminta kepadamu ya Bapa. Halau ya Bapa dari muka bumi ini, dari negara Indonesia tercinta ini Bapa. Kami berdoa untuk para tim medis yang berada di garda depannya Bapa. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan yang sangat sempurna Bapa. Bapa, kami mohon orang-orang yang sudah terpapar COVID di rumah sakit ataupun isolasi mandiri, Bapa. Kami serahkan kepadamu, Bapa. Berikanlah kekuatan, berikanlah semangat, berikanlah hati yang berserah hanya kepadamu, Bapa. Hanya kepadamu kami minta pertolongan, Bapa. Kami berdoa untuk para tim medis, berikanlah ketelitian, berikanlah kekuatan, turunkanlah roh kudus-Mu atas mereka semua ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk wabah virus dengan varian baru yang sangat berbahaya ini Bapa. Bapa, kami minta tolong, kami mau bersepakat. Tuhan halau dari bumi ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai kami. Amin. Dan membebaskan kami dari virus ini tidak lama lagi Bapa. Amin. Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk keponakan saya juga yang terpapar COVID, Bapak. Yang saat ini isolasi mandiri. Bapak tolong, Amin. tolong dia ya Bapak. Amin. Kami minta sembuhkan dia Sembuhkan Bapak. Bapak dalam nama Yesus. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran untuk keluarganya yang mengurusnya. Ya Bapak, inilah doa kami percaya bahwa Engkau mengabulkan doa kami ini Bapak. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, anak-anak-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. John Siombing, lanjut. Kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu sempurna bagi kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami masih bisa melaksanakan ibadah walaupun melalui Zoom Tuhan, tapi kami akan percaya di mana-mana Tuhan hadir untuk mendengarkan setiap seruan orang-orang percaya yang tulus kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, pada saat malam hari yang indah ini, kami sangat begitu percaya bahwa kasih Tuhan untuk selama-lamanya tetap untuk kami Bapa yang baik. Bapa di surga, pada saat malam hari ini kami mendoakan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi semua seizin Tuhan. Kami orang percaya hanya bisa Tuhan menaruh iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini tidak terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa negara Indonesia ini, baik dari presiden sampai pemimpin yang terendah, RT RW Tuhan. Engkau yang memberkati, memberikan hikmat, Engkau memberikan hati yang tulus untuk melayani bangsa ini Tuhan, sehingga mereka bisa tulus Tuhan untuk melayani masyarakat negara Indonesia yang baik, sehingga tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi korupsi Tuhan yang baik. Bapak, kami berdoa sekiranya Tuhan berkenan Engkau memberkati setiap masyarakat negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan yang mengalami permasalahan, yang mengalami penyakit, yang mengalami Tuhan frustasi Tuhan yang baik, Engkau yang turut campur tangan bagi mereka Bapak yang baik, sehingga ada damai sejahtera bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Menyerahkan bangsa negara kami ke dalam pengasihan-Mu, biarlah kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan indah pada waktunya bagi bangsa dan negara kami ini. Dan juga kami berdoa buat bagi bangsa yang ada di Tuhan di luar sana Tuhan, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan, tolong Bapak yang baik,
apapun yang menjadi permasalahan bagi negara mereka, kami rindu pertolongan Tuhan bagi mereka Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan kasih setia-Mu bahwasanya kekal untuk selama-lamanya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan pada malam hari ini kehendak-Mu yang jadi, kerajaan-Mu yang datang bagi bangsa negara kami ini, dan juga terlebih Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan jom pada saat malam hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan Kau nyatakan bagi kami Tuhan pada saat malam hari ini. Puji terima bagi surga, kami menyerahkan semuanya ke tangan pengasih-Mu. Datanglah kerajaan, biarlah kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Doa dan haleluya, haleluya. Amin. Thank you, Lord. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus kami juga mendoakan setiap anak-anak Tuhan, para pendeta, penginjil, pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Engkau, yang mengasihi negara ini, baik mereka yang ada di Indonesia, di seluruh pelosok-pelosok yang ada, di kota-kota besar, dan yang ada di luar negeri. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu menyertai, memberkati mereka, tetap menjadi garam dan terang, walaupun dalam kondisi yang sulit atau yang tidak memungkinkan, tangan kasih-Mu menolong dan memimpin mereka tetap menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, bagi kemuliaan nama-Mu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sebagai gembala yang baik, Engkau memelihara dan menjamin hidup mereka. Sehingga rasa kekhawatiran mereka Engkau sapu lenyapkan habis, karena Engkau memenuhi dan mengerti segala kebutuhan yang mereka inginkan di dalam baik dalam kehidupan mereka maupun dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya doa dan permohonan kami telah Tuhan dengar. Dan saat ini kami akan menaik doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami ingin memperkatakannya, mengucapkannya dengan hati, dengan memahami setiap kalimat demi kalimat yang kami naikkan. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kehidupan semua anak-anak-Mu. Saudaraku ini kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di di dalam surga, surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai Bapa yang baik, Dia senantiasa memberkati anak-anaknya. Sebagai Bapa yang baik, Dia telah berfirman, maka Engkau akan menjadi garam dan terang di dalam dunia ini dengan kasih, berkat, dan kemuliaan yang diberikannya kepadamu. Oleh sebab itu, angkat hatimu dan kedua tanganmu dengan iman, engkau pasti diberkati, maka berkat Tuhan akan turun atasmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan padamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dalam hidupmu, dalam masa depanmu, dalam pelayananmu, dalam pendidikanmu, dalam rumah tanggamu, sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Di mana Dia berada, di situ juga kita berada. Kita nyanyikan sama-sama, Bapa terima kasih.
dalam sungguh